Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Melanjutkan yang hari Jumat kemarin belajar tentang ilmu tajwid. Sekarang kita praktekkan membacanya, kemudian nanti insyaallah kita lihat terjemahnya, baik terjemah perkata ataupun terjemah lengkapnya, kemudian tafsirnya, tafsirnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa bertadabur dan lebih mudah ketika mau menghafalnya. Adapun surat yang mau kita tadaburi pada hari ini, yaitu surat As-Sajdah, surat ke-32, terdiri dari 30 ayat dan menurut para ulama ini ayat Makkiyah, jadi ayat yang diturunkan di kota Mekah atau sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ayat ini di Masjid Nurul Masyriq sudah beberapa lama, beberapa tahun mungkin ya, suka dibaca pada sholat subuh, sehingga pada sholat subuh kita suka melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah. Yang pernah kebetulan hari Jumatnya di Masjidil Haram, gitu ya. Di Masjidil Haram juga gitu ya, suka diselenggarakan sujud tilawah dengan membaca surat As-Sajdah pada Jumat subuh sama. Cuman apakah terus menerus atau tidak saya belum tahu, karena mungkin yang tinggal di sana yang bisa mengetahuinya gitu. Jadi kita baca bersama dulu, nanti kita coba lihat terjemah perkatanya, kemudian terjemahnya dan tafsirnya. Kita baca bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum Saya mulai lagi dari sini. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik
min dari ini saya kasih dulu. Dari sini aja ya. Min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه Barusan kedengar ada yang bilang summa, boleh ya summa, nanti dibahas ya. Summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanah. كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم Walaupun ini akhir ayat, nah di sini ada tanda lam alif lam. Kalau kita pas tilawah jangan berhenti di sini, jangan selesai di sini, harus dilanjutkan. Gitu ya. Ada lam alif di sini, tidak boleh waqaf. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون mau sampai ke ayat sajdahnya itu di ayat 15 ya. Ya, kita selanjutkan dulu ya. Wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها
walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Nah, barusan kedengar ada yang baca minal jinnati, nggak boleh nanti ya, nggak boleh dibaca panjang yang tidak yang harusnya pendek. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum fadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Nah, di sini ayat saja, ayat ke-15-nya ya. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, di Al-Qur'an ada 15 ayat sajdah. Nah, biasanya ditandain dengan ada simbol gitu ya, ada simbol di sini adalah ayat sajdah gitu ya. Nah, nanti kita lihat kandungan maknanya. Kita lihat dulu terjemah lazfiyahnya atau terjemah perkatanya. Tentang alif lam mim dalam tafsir dijelaskannya ya tidak ada yang tahu maknanya, wallahu a'lam bimuradihi, hanya Allah yang tahu apa maksudnya gitu ya. Dalam beberapa surat ada awal-awal yang disebut dengan fawatihus suwar atau huruf-huruf muqatta'ah. Sini diawali dengan tanzilul Quran. Tapi di kita suka jadi nuzulul Quran gitu ya. Nazala. Nah, kata dasarnya tadinya nazala turun, kemudian ada menurunkan pakai tasdid nazzala. Nah, dari kata nazzala itulah muncul kata tanzil. Nazzala yunazzilu tanzilan. Nah, gitu. Nah, tanzil itu jadi na, za dan lam huruf dasarnya, turunnya Alkitab. Nah, nama lain dari Al-Qur'an itu disebut sebagai Alkitab. La, tidak ada roiba, keraguan, fihi, padanya. Pada apa? Kembali lagi sini, pada kitab ini. Pada kitab ini.
mir rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Ketika baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Terjemah lengkapnya, turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, berasal dari Tuhan semesta alam. Dalam tafsirnya, ayat ini menerangkan bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad itu benar-benar wahyu Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran ini bukanlah buatan tukang sihir, bukan mantra-mantra tukang tenun, dan bukan pula buatan Muhammad. Tidak ada keraguan padanya sedikit pun. Ayat ini merupakan bantahan bagi dakwaan orang-orang kafir yang menyatakan bahwa Al-Quran ini adalah syair yang diubah oleh penyair. Dan ada yang mengatakan gubahan tukang tenun. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah dongengan-dongengan purbakala saja. Serta ada pula yang mengatakan bahwa dia, Al-Quran, adalah buatan Muhammad. Nah, untuk menjawab ini Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa qalu asatirul awwalina katabaha fahiya tumla alaihi bukrataw wa asila. Dan mereka berkata itu hanya dongeng-dongeng orang terdahulu yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakan dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Nah, salah satu hikmah bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah al-ummi, ummi, tidak pintar baca dan menulis. Ini menjadi sebuah argumentasi yang kuat gitu, terhadap tuduhan bahwa Al-Quran itu adalah susunan Nabi Muhammad. Gitu. Karena mereka sebelumnya sudah kenal bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur, al-amin, dan orang yang ummi, tidak pandai baca tulis. Jadi di tempat atau di rumah Nabi Muhammad tidak ada perpustakaan gitu. Tapi ketika membaca Al-Quran, maka dalam Al-Quran ada kisah Nabi Adam, ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Ibrahim gitu, kisah Nabi Yusuf, dan ada dalam kitab-kitab mereka. Kalau bukan wahyu, dari mana Rasulullah bisa tahu? Nah, jadi harusnya orang-orang kafir beriman, termasuk orang kafir di zaman dulu maupun orang kafir di zaman sekarang. Kalau mereka mau jujur gitu ya, dengan hati nuraninya insyaallah. Kemudian ayat yang keduanya, am ataukah yaquluna, mereka mengatakan. Jadi yang banyak dalam Al-Quran itu kata qala. Yaquluna, mereka mengatakan, iftarah, ia mengada-ngadakannya. Nah, dari sini bisa kelihatan ya bahwa bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang singkat padat gitu. Kalau diterjemahkan per kata, dilihat itu kelihatan tambah panjangnya kalau di dalam bahasa lain gitu ya. Am ataukah, ini kan am 2 huruf am. Ketika bahasa Indonesia ataukah atau pakai apakah, berapa huruf coba perbedaannya gitu ya. Yaquluna, mereka mengatakan. Nah, merekanya itu dari waw dan nun. Qala yaqulu, yaquluna, mereka mengatakan. Nah, iftarahu, ia mengada-adakan kitab itu. Bahkan sebenarnya huwa, dia Al-Quran itu al-haqqu, al-haqqu, sebuah al-haq, kebenaran, atau mirrabbihim, mirrabbika, dari Tuhanmu. Litunzira, nah coba litunzira saja kalau diterjemahkan per kata, maka menjadi supaya kamu memberi peringatan. Jadi dari sini bisa terlihat betapa bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala juga sudah bahasa yang terbagus gitu. Bahasa yang singkat tapi kandungannya panjang. Satu kata di sini litunzira. Nah, kalau diterjemahkan ini dari mana tu'nya? Dari sini nih. Angzara yungziru, dari tu'nya. Li-nya ini supaya. Nah, dari nadaranya mau dikeringatan. Jadi supaya kamu Muhammad, nah, kembali kepada Nabi Muhammad, memberi peringatan kauman, kepada satu kaum, ma'atahum, yang belum datang kepada mereka, min, dari, nadhir, seorang pemberikatan, min qablika, sebelum engkau.
La'allahum, nah la'allahum kan di Al-Baqarah yang sering dibahas pada bulan Ramadan ini, ada la'allakum tattaqun, ada la'allahum yattaqun. Nah, kalau la'allahum agar mereka, kalau la'allakum agar kalian. Nah, itu konteksnya. La'allahum agar mereka yahtadun, mendapatkan petunjuk. Akan tetapi mereka mengadakan, orang-orang kafir itu mengatakan dia Muhammad telah mengada-adakannya. Sebaliknya atau sebenarnya Al-Quran itulah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang sama sekali belum pernah didatangi seorang peringatan sebelum engkau. Demikian ini agar mereka mendapat petunjuk. Ayat ini menerangkan bahwa sikap orang-orang musyrik seperti yang diterangkan ayat-ayat di atas adalah sikap yang tidak layak. Tidak pantas mereka menuduh Muhammad telah melakukan kedustaan dengan mengatakan bahwa ia telah membuat-buat Al-Quran. Padahal mereka benar-benar telah mengetahui keadaan Muhammad sejak ia masih kecil sampai ia dewasa dan diangkat menjadi rasul. Bahkan mereka memberi gelar dengan Al-Amin, yaitu orang kepercayaan, orang terpercaya. Karena mereka sangat percaya kepada Muhammad. Akan tetapi tiba-tiba mereka menuduhnya sebagai pendusta. Oleh karena itu Allah menegaskan bahwa semua yang disampaikan Muhammad itu adalah benar. Al-Quran benar-benar berasal dari Allah dan diturunkan kepadanya untuk memperingatkan orang-orang musyrik pada azab akhirat yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang mengingkari Rasul yang diutus kepada mereka. Al-Quran berisi pelajaran dan petunjuk yang mengantar mereka menuju jalan kebahagiaan abadi. Pada ayat yang lain dinyatakan pula sikap orang-orang musyrik terhadap Al-Quran. Allah berfirman dalam ayat yang lain yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh mereka terbuat jalim dan dusta yang besar dalam surat Al-Furqan. Jadi tuduhan-tuduhan itu sudah ada gitu ya dari dulu gitu ya. Ayat yang berikutnya yang keempat, Allah alladzi yang khalaqa telah menciptakan as-samawat bentuk jamak. Jadi langit itu banyak gitu. Jadi makanya dalam Islam diyakini langit itu ada 7 lapis. Banyak. Jadi bentuknya juga samawat. Tapi kalau bumi bentuknya tunggal. Al-arda. Bumi. Wa ma bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya. Gitu. Fi sittati ayyam. Dalam 6, kalau ayam itu yaum hari, ayam itu hari. Tapi waktu itu kan belum ada hari, maka ditafsirkannya adalah dalam 6 masa. Tsummastawa, kemudian dia Allah menuju alal arash, ke arashnya. Seperti apa arash? Nah itu termasuk hal yang gaib, tidak ada yang tahu persisnya seperti apa. Nah, itulah butuhnya membaca Al-Quran dengan iman. Karena akal tidak semuanya bisa sampai. Malakum. Tidak ada lakum bagi kalian min dunihi dari selainnya min wali seorang penolong wala syafi dan tidak pula sebagai pemberi syafaat. Afala tatadzakkarun. Maka apakah tidak ada yang mau dari kalian tadzakkarun, kamu mengambil pelajaran atau kamu memperhatikan gitu. Ayat ini menerangkan bahwa Tuhan yang telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Maksud 6 masa dalam ayat ini bukanlah hari yang dikenal seperti sekarang ini, tetapi adalah hari sebelum adanya langit dan bumi. Hari pada waktu sekarang ini adalah setelah adanya langit dan bumi, serta setelah adanya peredaran bumi mengelilingi matahari dan sebagainya.
Setelah menciptakan langit dan bumi, Allah pun bersemayam di atas arasy sesuai dengan kekuasaan dan kebesarannya. Menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengurus segala urusannya, menolak bahaya, malapetaka dan siksa. Tidak seorang pun yang dapat memberi syafaat ketika azab menimpanya, kecuali Allah semata. Karena dialah yang maha kuasa menentukan segala sesuatu. Kemudian Allah memperingatkan, apakah kamu hai manusia tidak dapat mengambil pelajaran dan memikirkan apa yang selalu kamu lihat itu? Kenapa kamu masih juga menyembah selain Allah? Yang kelimanya, yudabbirul amra. Ini sini yudabbirul amra, tadbir mengatur. Yudabbiru mengatur siapa? Allah. Kembali lagi di sini ada dianya, nah, domirnya kata gantinya dari bentuknya. Al amra urusan, minas sama dari langit, ilal aradi kepada bumi. Summa kemudian ya'ruju kembali naik gitu ya. Ilahi kepadanya fi yaumin dalam satu hari kana miqdaruhu yang ukurannya alfasanatin. Alfa itu 1000 sanatin tahun. Mimma ta'udun dari apa-apa yang kamu hitung menurut perhitunganmu. Jadi ada ukuran yang berbeda ya. Hanya Allah lah yang mengurus, mengatur, mengadakan dan menyelanyapkan segala yang ada di dunia ini. Segala yang terjadi itu adalah sesuai dengan kehendak dan ketetapannya. Tidak ada sesuatu pun yang menyimpang dari kehendaknya. Pengaturan Allah dimulai dari langit hingga sampai ke bumi. Kemudian urusan itu naik kembali kepadanya. Semua yang tersebut pada itu merupakan gambaran dari kebesaran dan kekuasaan Allah agar manusia mudah memahaminya. Kemudian dia menggambarkan pula waktu yang digunakan Allah mengurus, mengatur dan menyelesaikan segala urusan alam semesta ini, yaitu selama sehari. Akan tetapi ukuran sehari itu sama lamanya dengan 1000 tahun dari ukuran tahun yang dikenal manusia dunia ini. Perkataan 1000 tahun dalam bahasa Arab tidak selamanya berarti 1000 dalam arti sebenarnya. Tetapi kadang-kadang digunakan untuk menerangkan banyaknya sesuatu jumlah atau lamanya waktu yang diperlukan. Dalam ayat ini bilangan 1000 itu digunakan untuk menyatakan lamanya waktu kehidupan alam semesta ini sejak diciptakan Allah pertama kali sampai kehancuran di hari kiamat. Kemudian kembalinya segala urusan ke tangan Allah, yaitu hari berhisab. Semua itu menempuh waktu yang lama sekali sehingga sukar bagi manusia menghitungnya. Dalam ayat yang lain digunakan perkataan ribuan itu untuk menerangkan lamanya waktu yang dibutuhkan. Seandainya manusia itu naik menghadap Allah, sekalipun para malaikat hanya perlu sehari saja. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij yang artinya para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Kalau dikerjakan oleh manusia. Ya. Ada pula yang berpendapat bahwa maksud ayat ini ialah segala urusan dunia ini kembali kepada Allah di hari kiamat dalam waktu satu hari yang sama lamanya dengan 1000 tahun waktu di dunia ini. Nah, sebagian mufassir menafsirkan ini para malaikat naik kepada Allah ke langit dalam satu hari. Jika jarak itu ditempuh oleh selain malaikat, maka memerlukan waktu 1000 tahun. Nah, Rasulullah SAW dalam Mi'raj pernah naik ke langit bersama malaikat Jibril menghadap Allah. Jarak itu ditempuh dalam kurang lebih setengah malam. Jadi kalau perjalanannya dengan malaikat. Makanya Rasulullah itu bukan Isra Mi'raj kehendak sendiri, tapi diisrakan dan dimirajkan kalau manusia. Jadi ada yang bawa para malaikat. Gitu. Makanya manusia juga kalau naik pesawat maka bisa cepat. Gitu ya, gitu. Tapi kalau manusia saja kan nggak bisa. Nah, ada yang bawa. Kan, gitu. Disinilah. Gitu ya. Kemudian ayat 6 dan ke-7-nya zalika demikian itu alimul ghaibi Allah yang maha mengetahui yang gaib wasyahadati dan yang syahadah yang nyata al-aziz yang perkasa ar-rahim
yang Maha Penyayang. Dilanjutkan di sini, alladzi yang ahsana dia membuat bagus kulla syai'in segala sesuatu khalqahu penciptaannya. Wa bada'a khalqa dan memulai khalqa ciptaan manusia, wa bada'a khalqal insan dan memulai khalqal insan penciptaan manusia miltin dari tanah. Nanti dalam ayat ini dijelaskan ya. Jadi penciptaan Adam dari tanah, nah, tapi kalau manusia keturunannya gitu ya dari mimma immahin, dari air yang hina gitu ya. Nah, dari saripati tanahnya, kemudian dari air yang hina. Kemudian ayat ke-8-nya supaya sampai ke surat As-Sajdahnya ya, 10 menit lagi. Tsumma kemudian ja'ala dia menjadikan naslahu, nah ini keturunannya min sulalatim mimma immahin, dari saripati, dari air mahin yang hina. Tapi suci. Jadi air mani itu suci, semua ulama para sepakat, bukan najis. Gitu. Yang najis itu adalah kalau air kencing, gitu. Air kencing najis. Tapi mani itu suci, tapi tetap hina. Gitu. Dalam tanda petik kan tetap tidak bersih, gitu ya, tetap tidak bersih, gitu. Harus dibersihkan. Gitu. Tapi suci, insya Allah. Nah manusia itu yang pertamanya diciptakan dari Adam dari tanah, kemudian keturunannya adalah dari saripati tanah, gitu ya, dari saripati air yang hina. Summa sawwahu, kemudian sawwahu. Kan kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi panjang nih. Dia menyempurnakannya. Jadi berapa huruf nih? Jadi berapa huruf kalau di dalam bahasa yang lain gitu ya. Ini udah digedekan gitu ya huruf ininya. Fontnya perbandingannya gede gitu ya selisihnya. Wa nafakha dan dia menipukan fihi padanya mirruhi dari ruhnya. Nah, dari ruh. Allah lah yang memiliki ruh. Allah lah yang meniupkan ruhnya. Wa ja'ala dan dia menjadikan lakum bagi kalian. Nah, di sini as-sam'a. Makanya setelah 4 bulan. Jadi dalam kandungan itu kan memulai beberapa proses gitu ya. Nah, setelah 4 bulan, 120 hari Allah menjadikan baru membentuk ada as-sam'a setelah ditiupkannya ruh. Makanya kalau misalkan kenapa ya di daerah suka ada hajat 4 bulanan gitu ya, karena di sana ditetapkannya ruh, jadi ditiupkannya ruh, kemudian ditetapkan beberapa hal takdir yang dia gitu ya. Dalam hadis ada hadis arba'in. As-sam'a pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal af'idah dan hati. Jadi dalam bahasa Indonesia af'idah diartikan arti, qulub juga diartikan hati. Ma'fis sudur apa yang ada dalam dada diterjemahkan juga hati. Nah tentunya ketika dilihat bahasa aslinya berbeda-beda gitu ya. Ini mencakup akal juga kata para ulama gitu ya. Akal dan pikiran. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali apa yang bisa kalian syukuri. Sedikit sekali kalian bersyukur. Tafsirnya nanti ya biar sampai ke surat As-Sajdah. Kita lihat terjemah perkataannya. Waqalu dan mereka berkata, Aidza dolalna, apakah bila kami telah sesat fil ardi di muka bumi, inna apakah kami lafi khalqin jadid, sungguh dalam ciptaan yang baru. Nah kalau ini mungkin perlu dilihat terjemahnya bahwa yang dimaksud dolal di sini ayat ke-10 gitu ya. Mereka berkata apakah apabila kami telah lenyap, hancur di sini hancur di dalam tanah, kami akan kembali dalam ciptaan yang baru. Bahkan bukan hanya itu, mereka pun mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Jadi mereka pertama tidak percaya bahwa mereka kalau sudah hancur jadi tanah akan diciptakan kembali. Nah, di sini diingat bahwa mereka bukan hanya itu, kufurnya juga kufur bahwa biliqa'i rabbihim kafirun. Liqa pertemuan, bi rabbihim dengan Tuhan mereka. Kafirun, kafir. Mereka ingkar. Ayat yang 11-nya
Qul, katakanlah. Ini kecil ya. Qul, katakanlah. Yatawaffakum. Dia Allah mewafatkan kalian. Siapa yang mentugaskannya? Allah memberikan malakul mauti, malaikat maut. Alladzi yang wukila, yang diserahi, ditunjuki ila rabbikum, kepada Tuhan kalian, turja'un. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Tuhan kalian turja'un, kalian kembali. Nah, ingat kita suka bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini satu kata dengan kata turja'un di sini. Turja'un, kalian dikembalikan. Raji'un, orang yang kembali. Raji'un. Di sini sebetulnya kalau baca ini lagi dihayati gitu ya, mungkin akan tergambar gitu ya, terbayang rasa takutnya. Walau tara, dan sekiranya kamu melihat, kalau dibaca langsung jadi idzil mujrimuna, ketika al mujrimuna itu orang-orang yang berdosa. Nakisu, mereka menundukkan, ru'usahum, kepala-kepala mereka, inda rabbihim, di sisi mereka. Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, wasami'na, dan kami mendengar. Farji'na, maka kembalikanlah kami, na'mal, niscaya kami beramal, solihan, amal yang soleh. Inna, sesungguhnya kami, muqinun, orang-orang yang yakin. Jadi menurut para ulama menjelaskan bahwa jangankan orang-orang yang berdosa, dalam beberapa riwayat orang soleh juga ada sedikit perasaan penyesalan. Penyesalannya apa? Duh, kalau tahu gini mah dulu teh nggak lebih baik lagi. Gitu. Duh, kalau tahu gini mah dulu teh kenapa nggak lebih baik lagi, lebih banyak lagi amal solehnya. Nah, apalagi kalau orang-orang yang berdosa. Maka salah satunya adalah dia meminta yang tidak akan dikabulkan. Dalam ayat lain juga dijelaskan tidak akan, walaupun hanya sesaat. Farji'na, ya Allah kembalikan kami ke dunia, na'mal solihan, niscaya kami akan beramal yang soleh. Gitu ya. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat ke-13. Nah, walau syi'na, dan jika kami menghendaki, la'ataina, niscaya kami memberikan, kullan nafsin, setiap jiwa, hudaha, petunjuknya. Walakin, akan tetapi, haqqal qaulu, telah pasti ketetapan minni, dariku Allah, la'amla'anna, sungguh aku akan penuhi jahannam, neraka jahannam, minal jinnati, dari bangsa jin, wan nasi, dan dari bangsa manusia, ajmain, semuanya bersama-sama. Jadi penghuni neraka banyak dari bangsa jin dan manusia, bukan untuk binatang ya. Nah, ketika baca ini juga sama ya, tergambar gitu ya. Nah, makanya akan beda sebetulnya membaca Quran dengan intonasi dengan tidak intonasi. Sama bahasa Indonesia juga. Coba bacakan, misalkan saya baca gini, ayat 15 ini. Saya baca misalkan begini. Rasakanlah olehmu azab ini karena kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini. Sesungguhnya kami pun melalaikanmu. Rasakanlah azab yang kekal karena apa yang selalu kamu kerjakan. Kalau baca gitu beda dengan misalkan kalau kita bacanya, rasakanlah oleh kamu azab ini karena kamu melalaikan pertemuanmu dengan harimu ini, yaitu hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melalaikanmu hari ini. Rasakanlah azab yang kekal karena apa yang selalu kamu kerjakan. Beda kan? Nah, ketika bahasa Al-Qur'annya juga sebetulnya insya Allah beda kalau misalkan dengan pengertian fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuqu adzabal khuld
وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Ya, betapa dahsyatnya nanti kita akan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Nah, ayat berikutnya, kita sampai ke ayat yang ke-15-nya. Innama, sesungguhnya hanyalah, yu'minu, beriman, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, alladzina idza dzukkiru, orang-orang yang apabila mereka diingatkan biha, dengannya, kharru, mereka menyungkur, sujada, sujud, wasabbahu, dan mereka bertasbih, bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka, wahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Nah, pada saat itulah kita selesai ayat ini disunnahkan bersujud. Nah, kalau yang membacanya bersujud gitu ya. Kalau kita yang membaca, berarti kita yang sujud. Kalau misalkan imam membaca, lalu imamnya sujud, kita sujud. Tapi kalau imam membaca, imamnya tidak sujud, makmum tidak boleh sujud. Gitu. Atau ada orang lain lagi baca, yang bacanya juga tidak sujud, kita juga tidak sujud. Tapi kalau yang membaca sujud, boleh kita ikut sujud bersama yang membacanya. Atau ketika kita membacanya sendiri. Gitu. Bacanya ya boleh bacaan sujud biasa, atau ada sujud yang khusus gitu ya, sajada wajha lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, gitu ya. Boleh yang itu. Nah, tafsirnya di sini ya sudah jam 6 lewat 5 menit ya, waktunya dulu. Karena orang-orang musyrik mendustakan hari kiamat dan memandangnya sebagai suatu hal yang mustahil terjadi, serta meyakini bahwa mereka tidak akan bertemu dengan Tuhan pada hari kiamat, mereka merasakan azab yang ditimpakan itu. Pada waktu itu tobat telah tertutup. Allah menyatakan bahwa ia tidak akan memperhatikan lagi permintaan mereka. Jadi di dunia inilah kesempatan kita untuk berdoa, apalagi di bulan Ramadan. Pada akhir ayat ini Allah menyebutkan bentuk azab yang ditimpakan kepada orang-orang kafir adalah azab yang kekal di dalam neraka akibat tindakan perbuatan mereka. Jadi ada orang yang berdosa, masih punya keimanan, lalu misalkan dosanya tidak diampuni, maka akan mendapatkan siksa, tapi tidak kekal. Orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan, insya Allah suatu saat diselamatkan. Gitu ya, selamatkan. Ayat ini, nah yang ayat 15-nya, yang ayat sajahnya, ayat ini menerangkan bahwa orang yang beriman kepada ayat Al-Quran dan mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah, adalah orang-orang yang apabila diperingatkan kepada mereka ayat-ayat Allah dan dibacakan ke hadapan mereka, mereka itu lalu bersujud kepadanya. Mereka juga bertasbih memujinya seraya membaca Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Sujud yang demikian dinamakan sujud tilawah. Nah, makanya baca Subhanallah juga boleh ya. Hukumnya sunnah, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Tindakan mereka itu adalah tanda ketaatan dan ketundukan mereka. Hal itu juga sebagai tanda bahwa mereka benar-benar menghayati ajaran dan petunjuk-petunjuk ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka. Tidak sedikit pun mereka terdapat sikap angkuh dan sombong dalam menghambakan diri kepada Allah. Mereka juga senang lagi khusyuk dalam beribadah, gitu ya. Jadi pada saat nanti ayat ini dibaca oleh imam, ayat ke-15 gitu ya, di hari Jumat subuh biasanya, mudah-mudahan juga setelah kita kaji kata perkatanya nanti jadi paham gitu maknanya, atau kalaupun ini ya nanti dibaca lagi sendiri gitu ya, diulang-ulang supaya ketika ayat ini dibaca bisa hadir hati kita gitu ya, gitu ya. Jadi diawali dengan turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya berasal dari Tuhan semesta alam. Akan tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan dia Nabi Muhammad telah mengada-adakannya? Sebaliknya Al-Quran itulah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang sama sekali belum pernah didatangi seorang pemberi peringatan sebelum kau. Demikian itu agar mereka mendapat petunjuk.
Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Bagimu tidak ada seorang pun pelindung dan pemberi syafaat selain dia, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian segala urusan itu naik kepadanya pada hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Itu adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Dia juga yang memperindah segala sesuatu yang diciptakan dan memulai penciptakan manusia dari tanah. Manusia itu dalam ayat ini dijelaskan, manusia itu diciptakan oleh Allah fi ahsani takwim, dalam sebaik-baik bentuk. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan roh ciptaannya dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Mereka berkata, apakah kami telah lenyap, hancur di dalam tanah? Kami akan kembali dalam ciptaan yang baru. Bahkan bukan hanya itu, mereka pun mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Katakanlah malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian kepada Tuhan mula kamu akan dikembalikan. Sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, kamu akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat hari kiamat yang kami ingkari dan mendengar darimu kebenaran ucapan rasul-rasulmu, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan beramal soleh. Sesungguhnya kami sekarang adalah orang-orang yang yakin akan adanya hari kiamat. Terlambat tapi ya nanti. Seandainya kami menghendaki, niscaya kami menganugerahkan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah berlaku ketetapan dariku bahwa sungguh aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Rasakanlah olehmu azab ini, karena kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melalaikanmu. Rasakanlah azab yang kekal karena apa yang selalu kamu kerjakan. Sungguh orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur dalam keadaan sujud dan bertasbih kepada serta memuji Tuhannya, dan mereka pun tidak menyombongkan diri. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata karena kebudayaan saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.